Halo rekan-rekan film investor. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang merger 3 bank BUMN Syariah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Di luar sana banyak sekali berita dan opini menyangkut merger ketiga bank BUMN Syariah ini. Saking banyaknya, saya sendiri sampai bingung harus mulai melihat dari mana dan memastikan apakah berita itu adalah fakta atau hanya sekedar opini dan prediksi. Nah, untuk itu saya menghadirkan video ini untuk Anda yang masih bingung mencari informasi yang lengkap, terstruktur, jelas, dan benar faktanya. Saya mengambil informasi resmi yang dikeluarkan oleh Keterbukaan Informasi dari BRI Syariah di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Anda bisa mendownloadnya dengan masuk ke idx.co.id/berita/pengumuman. Nah, setelah itu Anda tinggal masukkan kata kunci BRIS. Lalu untuk tanggalnya masukin saja tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober 2020. Nah, di sini total ada 10 lampiran berbentuk PDF yang bisa Anda dapatkan. Dalam video ini saya sudah merangkumnya dalam 6 poin penting sebagai berikut. Poin yang pertama, kita akan melihat kinerja fundamental penting pada laporan keuangan kuartal kedua 2020. Laporan keuangan kuartal kedua 2020 inilah yang menjadi rujukan perhitungan nilai dari merger ketiga bank BUMN Syariah ini. Saya sudah membuat lebih ringkas dalam tabel berikut. Aset BRI Syariah sampai kuartal kedua 2020 adalah sebesar 49 triliun. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 15% dari kuartal sebelumnya, yaitu kuartal kedua 2019. BNI Syariah memiliki aset sebesar 50 triliun. Yang memiliki pertumbuhan sebesar 2% dari kuartal kedua tahun 2019. Dan Mandiri Syariah yang mempunyai aset pada kuartal kedua 2020 sebesar 114 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 2% dari kuartal kedua 2019. Mandiri Syariah terlihat memiliki aset yang paling besar di antara BUMN Syariah yang akan dimerger ini. Berikutnya, ekuitas BRI Syariah sampai kuartal kedua 2020 adalah sebesar 5 triliun 211 miliar. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 2% dari kuartal kedua 2019. Selanjutnya, BNI Syariah mempunyai ekuitas sebesar 5 triliun 233 miliar yang memiliki pertumbuhan 10% dari kuartal kedua 2019. Dan Mandiri Syariah yang mempunyai ekuitas juga lebih besar, yaitu sebesar 9 triliun 971 miliar, yang mengalami pertumbuhan sebesar 8% dari kuartal kedua 2019. Berikutnya, kita lihat laba bersih BRI Syariah sampai kuartal kedua 2020 adalah sebesar 122 miliar. Jumlah ini mengalami pertumbuhan yang fantastis sebesar 246% dari kuartal kedua 2019. Lalu BNI Syariah mempunyai laba bersih sebesar 229 miliar. Jumlah ini ternyata mengalami penurunan sebesar minus 27% dari kuartal kedua 2019. Dan Mandiri Syariah mempunyai laba bersih yang juga lebih besar sebesar 726 miliar. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 15% dari kuartal kedua 2019. Nah, dari data yang kita tadi sudah bahas, yaitu laba bersih, ekuitas, dan aset, selanjutnya kita akan melihat return on asset dan return on equity untuk masing-masing bank syariah ini. BRI Syariah mempunyai ROA dan ROE masing-masing sebesar 0,5% dan 5%. Selanjutnya, BNI Syariah mempunyai ROA dan ROE masing-masing sebesar 0,9% dan 9%. Sedangkan Mandiri Syariah mempunyai ROA dan ROE masing-masing sebesar 1,3% dan 15%. Kita bisa lihat, dari sisi ROA dan ROE pun, Mandiri Syariah terlihat lebih unggul dari dua bank syariah lainnya. Nah, itu semua posisi fundamental masing-masing bank BUMN Syariah sebelum di-merger. Poin yang kedua, kita akan melihat nilai wajar dari masing-masing bank BUMN Syariah ini menurut masing-masing KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik yang telah ditunjuk oleh masing-masing bank BUMN Syariah ini. Yang pertama, menurut KJPP Suwendo Rinaldi & Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100% ekuitas BRIS
pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah 7,59 triliun atau setara dengan 781,29 per saham. Yang kedua, menurut KJPP Kusnanto dan rekan, berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100% ekuitas Bank Syariah Mandiri pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah 16,33 triliun atau setara dengan Rp27.321 per lembar saham. Yang ketiga, menurut KJPP Iwan Bakron dan rekan, berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100% ekuitas Bank BNI Syariah pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah 7,99 triliun atau setara dengan Rp2.734.226,87 per saham. Sebelum kita bahas poin yang ketiga, saya mau menjelaskan dulu bahwa penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah akan membentuk satu entitas usaha baru yang hampir pasti menggunakan nama baru. Jadi, supaya Anda nanti tidak bingung dengan penjelasan saya, maka saya akan menamakan bank baru hasil merger 3 bank syariah ini dengan nama Bank Amanah. Ya, ini artinya menurut pendapat saya ya, dan mungkin saja namanya nanti tidak akan seperti ini. Oke, poin yang ketiga, kita akan melihat rasio penggabungan dan jumlah saham yang nantinya akan diterbitkan oleh BRI Syariah. Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah saham yang diterbitkan oleh BRI Syariah adalah sebesar 9.716.113.498 lembar saham. Jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 597.804.387 lembar saham. Dan jumlah saham yang diterbitkan oleh BNI Syariah adalah sebesar 2.921.335 lembar saham. Sesuai dengan nilai saham per lembar dari masing-masing bank peserta penggabungan ini, sehubungan dengan konversi yang disebabkan oleh merger ini, setiap saham Bank Mandiri Syariah akan setara dengan 34,97 lembar saham dari Bank Amanah. Dan setiap saham BNI Syariah akan setara dengan 3.500 saham dari Bank Amanah. Dengan demikian, jumlah saham yang diterbitkan oleh Bank Amanah pada tanggal efektif merger nanti adalah sebesar 40.846.813.743 lembar saham, yang terdiri dari saham BRI Syariah yang sudah diterbitkan tadi sebanyak 9 miliar sekian, ditambah dengan saham baru yang akan diterbitkan oleh BRI Syariah sebanyak 31.130.700.245 lembar saham. Dalam hal ini, karena ketiga bank BUMN Syariah ini hanya BRI Syariah yang listing di bursa, jadi nanti BRI Syariah inilah yang akan menjadi Bank Amanah. Dan oleh karena itu, BRI Syariah akan menerbitkan saham baru yang berjumlah 31 miliar sekian dan akan diambil oleh BNI sebagai induk dari BNI Syariah sebesar 10.225.480.833 lembar saham dan akan diambil oleh Bank Mandiri sebagai induk dari Mandiri Syariah sebesar 20.905.219.412 lembar saham. Pembagian sahamnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Setiap saham yang dimiliki pemegang saham Mandiri Syariah berhak atas 34,97 saham tambahan di BRI Syariah yang mencakup total penambahan 20 juta sekian lembar saham di BRI Syariah yang merepresentasikan 51,2% kepemilikan modal saham di Bank Amanah. Selanjutnya, setiap saham yang dimiliki pemegang saham BNI Syariah berhak atas 3.500 saham tambahan di BRI Syariah yang mencakup total penambahan tadi 10 miliar lembar saham di BRI Syariah yang merepresentasikan 25% kepemilikan modal di Bank Amanah. Sisanya DPLK BRI yang akan menggenggam kepemilikan 2%, masyarakat atau publik memegang 4,4% saham Bank Amanah. Selanjutnya, kepemilikan saham sisanya akan dimiliki oleh BNI Life dan Mandiri Sekuritas dengan kepemilikan minoritas. Poin yang keempat yang akan saya bahas di sini adalah hak pemegang saham BRI Syariah. Nah, seperti yang tadi sudah saya bahas,
Karena BRI Syariah adalah perusahaan publik, maka harus ada aturan main tersendiri bagi pemegang saham minoritas BRI Syariah alias pemegang saham publik atas merger 3 bank syariah ini. Setiap pemegang saham minoritas di BRI Syariah yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham terkait penggabungan ini atau merger ini akan diberikan kesempatan untuk meminta sahamnya dibeli oleh BRI dan atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh Bank BRI dengan harga 781,29 per lembar saham. Harga ini merupakan nilai pasar wajar yang tadi sudah ditetapkan oleh KJPP Suwendo Rinaldi & Rekan. Para pemegang saham minoritas BRIS yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh BRI dan pihak lainnya yang ditunjuk adalah para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham BRI Syariah per tanggal 19 November 2020, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Poin berikutnya yang kelima, yang menarik akan kita bahas di sini adalah nilai wajar dan book value dari masing-masing bank syariah ini dan Bank Amanah sebagai bank hasil penggabungannya. Berdasarkan laporan keuangan dari ketiga perusahaan pada kuartal kedua 2020, yang tadi sudah saya katakan di atas bahwa laporan keuangan kuartal kedua 2020 ini nantinya akan menjadi perhitungan atau dasar perhitungan nilai wajarnya. Maka, nilai ekuitas ketiganya digabungkan menjadi Bank Amanah, totalnya adalah sebesar 20,4 triliun. Jadi, nilai wajar Bank Amanah versi KJPP adalah setara PBV 1,6 kali. Angka ini saya dapat dari 32,1 yang adalah total nilai wajarnya dibagi dengan 20,4 yang merupakan total nilai ekuitasnya. Nah, sekarang bagaimana dampaknya terhadap saham BRI Syariah? BRI Syariah sebagai entitas yang menerima penggabungan akan menerbitkan 31,1 miliar lembar saham baru yang setelah ditambah dengan sejumlah saham yang beredar sebelumnya, totalnya menjadi 40,8 miliar lembar saham. Maka dengan ekuitas hasil penggabungan tadi yang sebesar 20,5 triliun akan menghasilkan book value BRI Syariah menjadi sebesar 502 per lembar saham. Di sisi lain, kalau kita pakai nilai pasar wajar versi KJPP tadi, yaitu sebesar 32,1 triliun, maka nilai wajar saham BRI Syariah pasca merger adalah sebesar 786 per lembar saham. Angka ini hanya naik sedikit saja dibandingkan sebelum merger yang sebesar 781 per lembar saham. Berkaitan dengan pertanyaan beberapa investor terkait kapan merger ini selesai. Nah, menurut keterangan yang disampaikan oleh ketua merger ini, yaitu Direktur Mandiri Syariah, tanggal efektif selesainya merger ini adalah 1 Februari 2021 setelah memperoleh persetujuan dari OJK, dalam hal ini Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, dan Menkumham atas dasar perubahan anggaran dasar bank yang menerima penggabungan atau merger. Saya akan menjelaskan sebagai berikut. Dari hasil merger 3 bank BUMN Syariah ini, katakanlah namanya Bank Amanah yang tadi saya sudah sampaikan, akan memiliki fundamental seperti ini. Total aset Bank Amanah akan mencapai 214 triliun. Total aset ini akan menempatkan Bank Amanah menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan menguasai 40% dari total seluruh aset bank syariah di tanah air. Bank Amanah juga akan menjadi bank besar di Indonesia. Seperti ini kira-kira gambaran urutan bank terbesar dari sisi aset. Yang pertama ada BBRI, yang kedua Mandiri, yang ketiga BCA, urutan keempat ada BNI, kelima BTN, keenam CIMB Niaga, dan Bank Amanah. Visi yang ditetapkan oleh Bank Amanah adalah menjadi satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam 5 tahun ke depan. Jadi, kita nantikan saja bagaimana kinerja Bank BRI Syariah setelah merger ini dilakukan. Yang pasti, BRI Syariah akan tumbuh menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat untuk keputusan investasi Anda. Salam Value Investor.